narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphone. Kemudian lakukan screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Untuk kamera depan harap dinyalakan dari awal webinar sampai webinarnya berakhir, supaya wajah teman-teman mudah untuk diverifikasi oleh tim manajemen kami. Kemudian bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol End dan Leave Meeting. Oke, webinar ini akan berlangsung selama 20 menit untuk satu sesinya maksimal 100 peserta. Sudah jelas ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Misuci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi dan nanti akan kita coba sambungkan juga nih dengan kehidupan kita sehari-hari dan mungkin dengan pengalaman yang sudah pernah teman-teman alami. Oke, silakan yang belum dinyalakan kamera depannya boleh dinyalakan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, untuk di dunia kerja, kita mungkin tahu tentang personal branding ya, tentang bagaimana sih cara kita memasarkan diri di dunia kerja. Nah, kebetulan ini adalah salah satu teknik nih yang RCK tawarkan untuk teman-teman untuk mempelajari gitu ya, bagaimana sih caranya untuk kita bisa memasarkan diri di dunia kerja sampai akhirnya mereka bisa um, kalau misalnya pas wawancara nih, misal nih lagi wawancara, terus kita mampu nih memasarkan diri dengan baik, sampai akhirnya misalnya si pewawancaranya tertarik dengan kita, dengan kompetensi kita, dengan kemampuan kita, gitu ya, dengan kepribadian kita. Kalau misalnya mereka akhirnya tertarik, berarti kita sudah melakukan personal branding yang benar, gitu ya. Memang sudah kita sudah maksimal nih menjelaskan ke si pewawancara tersebut sampai si pewawancaranya akhirnya mau menerima kita sebagai karyawan atau pegawainya. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu melakukan personal branding dengan benar, artinya dengan baik, nah ini biasanya kalau pada saat momen wawancara nih akan sangat disayangkan gitu ya, karena ini adalah momen yang amat sangat tepat ketika wawancara untuk kita bisa memasarkan diri. Tujuannya ya tidak lain adalah untuk supaya kita bisa diterima kerja di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau teman-teman melakukan personal branding, sebenarnya personal branding ini apa sih? Ada yang tahu? Personal branding ini adalah bagaimana cara kita melihat diri kita nih, kemampuan kita, kelebihan kita, kemudian yang bisa kita pasarkan atau bisa kita jual gitu ya. Apa sih yang keunggulan dari kita nih supaya orang lain ini bisa melirik kita nih, wah kayaknya misalnya, wah Mas Ahmad Fuad nih kayaknya orangnya selalu membawa aura yang positif nih misalnya gitu ya. Nah itu mereka taunya dari mana gitu kan? Kalau cuma diem aja gini kan kita nggak tahu nih. Kayak saya misalnya melihat Mbak Ainun Kurnia nih, mbaknya diem aja misalnya gitu ya, cuma diem, apakah saya langsung bisa menilai? Kan enggak ya, benar enggak? Harus ada yang dibicarakan, harus ada yang dikomunikasikan gitu ya, harus ada yang kita tunjukkan sama mereka. Jadi agak sedikit narsis mungkin ya, tapi bukan ke arah yang negatif tapi ke arah yang positif supaya mereka tahu gitu kan kelebihan kita apa, gitu kan, keunggulan kita apa, nih loh kemampuan saya, nih loh kompetensi saya gitu ya. Nah kayak misalnya gini, menurut teman-teman nih, kalau kita punya media sosial ya, saya yakin hampir semua udah punya ya, mulai dari Facebook, Instagram, kemudian ada WhatsApp mungkin ya, Twitter, kemudian apalagi lah itu ya, banyak ya media sosial. Mungkin salah satunya teman-teman punya. Nah, menurut teman-teman itu personal branding bukan? Misal nih, eh, Pak Cakraning nih misalnya update foto lagi jalan-jalan misalnya gitu ya, diupdate nih di media sosialnya. Kira-kira nih, apa tanggapan orang-orang yang melihat fotonya Pak Cakraning ini? Mungkin anggapan yang pertama, wih si bapak nih jalan-jalan melulu, misalnya gitu ya. Atau misalnya, wah dia mah banyak duit kayaknya jalan-jalan mulu, gitu ya. Benar nggak? Jadi ada asumsi atau ada menimbulkan pendapat gitu ya dari orang-orang yang berteman dengan kita di media sosial. Jadi nanti akan bisa melihat kita. Nah, kalau memang teman-teman rajin gitu ya, rajin melakukan personal brandingnya di media sosial, ini biasanya tanpa kita kenal pun atau kita mendalami lebih dalam lagi nih, misalnya saya benar-benar intens banget nih
melakukan komunikasi dengan Pak Hairul misalnya gitu ya. Tapi misalnya kalau hanya untuk melihat kepribadian kita dari media sosial aja, itu juga sama nih merupakan suatu personal branding. Hati-hati ketika nanti teman-teman sudah masuk kerja. Biasanya di tempat kerja kan ada grup ya, ada grup. Nah biasanya ada kayak grup WhatsApp-nya gitu ya. Nah ini hati-hati ketika teman-teman misalnya sudah berteman dengan ada atasan. Nah ketika update gitu ya di dunia maya atau di media sosial kita, hati-hati ketika kita misalnya mengupdate hal-hal yang kurang baik. Misalnya nih, update-nya di caps lock gitu ya, hurufnya kapital semua. Kira-kira itu personal branding nggak? Iya ya, jadi mereka melihat kita, ih kata-katanya kasar banget. Kan kalau misalnya udah caps lock itu biasanya kalau udah caps locknya nyala, udah kamera, udah tulisannya itu udah huruf kapital semua, biasanya kan itu menunjukkan emosi ya, marah gitu. Nah, berarti mereka bisa menilai kita gini, misalnya nih Mbak Erlina update-nya caps lock semua nih ya misalnya. Aku sebel hari ini misalnya gitu ya. Tapi di caps lock semua. Jadi mereka bisa menilai gini, wah kayaknya Mbak Erlina ini orangnya emosional misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu eh, mungkin terlihat sepele, mungkin terlihat itu cuma status doang, tapi mereka menilai kita gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman di dunia kerja, hati-hati, betul-betul harus hati-hati ya ketika misalnya mengupdate, karena kan kita biasanya temenan tuh sama atasan gitu kan, sama orang-orang penting di dalam perusahaan tersebut. Nah, harus hati-hati ketika teman-teman ingin melakukan personal branding di media sosial gitu ya, secara nggak langsung. Tapi kalau misalnya yang langsung gimana nih? Nah, karena ini kan udah era digital ya, untuk media sosial harus juga teman-teman perhatikan. Tapi kalau untuk misalnya di dunia kerjanya langsung gitu kan, gimana nih caranya? Misal nih, Mbak Rizky Aulia dikasih kerjaan nih sama atasannya. Ini kerjain ya. Deadline-nya hari Minggu. Misalnya ini hari Selasa misalnya gitu ya. Deadline-nya hari Minggu. Kamu harus sudah selesai maksimal hari Minggu. Oh siapa misalnya gitu ya. Ternyata Mbak Rizky Aulia nyepelein misalnya. Udahlah nanti aja hari Minggu ini ntar saya kerjain Sabtu juga beres misalnya gitu ya. Udah tuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai akhirnya hari Sabtu. Ternyata begitu hari Sabtu itu ternyata materinya agak sulit misalnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra kerja keras nih nyari materi ini, ternyata belum selesai sampai ke hari Minggu. Nah, kira-kira kata si atasannya gimana? Kecewa nggak? Kalau ternyata pas hari Minggu, wah ternyata kok kamu gimana? Saya ngasih kerjaannya dari hari Selasa loh, pasti gitu ya. Dari hari Selasa sampai ke Minggu itu berapa hari? Waktunya banyak. Kenapa kamu belum selesai juga? Wah, kita berkelit biasanya nih. Iya Pak, soalnya gini segala macam ya, alasan, 1000 alasan tuh keluar biasanya jurus-jurus itu ya. Nah, ternyata mereka nggak mau nerima, mereka nggak mau tahu, benar nggak? Mereka tuh kayak, ya kamu kan udah dikasih tugas, tanggung jawab kamu menyelesaikan. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan ya, berarti kamu sudah secara tidak langsung memasarkan diri kamu bahwa kamu tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, gitu ya. Tapi hal lain halnya kalau misalnya mampu, misalnya Mbak Rizky Aulia menyelesaikan misalnya ngasih hari Selasa misalnya gitu ya si bosnya nih. Ternyata hari Rabu udah selesai. Terus kita kasihin, Pak, Bu, ini udah selesai nih. Wah, kamu cepet juga kerjanya. Nah, apa yang kita pasarkan? Bekerja tepat waktu, misalnya gitu ya. Ternyata misalnya hasilnya pun bagus, hasil kerjaannya bagus, misalnya gitu ya. Terus ditambah lagi misalnya dengan kepribadian kita yang sopan, yang ramah gitu ya. Kemudian yang friendly, kemudian yang bisa menghormati pekerja yang lainnya, misalnya gitu kan, itu juga sama tuh nilai tambah. Termasuk penampilan. Penampilan juga salah satu personal branding kita. Jadi nanti kalau teman-teman masuk kerja, perhatikan penampilannya. Jangan salah kostum, kemudian jangan lupa mandi, yang hal-hal kecil seperti itu, gitu ya. Terlihatnya memang sepele, tapi jangan lupa itu harus dilakukan, ya. Jangan misalnya pas lagi ketawa, hahaha, ternyata ada yang nyempil-nyempil bekas makan, misalnya. Nah, itu juga sama personal branding ya. Mereka ngeliat kita akhirnya kalau misalnya ada yang kayak gitu, ih jorok banget sih, ih kok gitu sih, nah biasanya gitu, ya nggak? Mungkin di kehidupan sehari-hari sering kita temui ya. Bayangin kalau teman-teman misalnya ketemu sama seseorang yang ramah, yang baik gitu ya. Kan kita juga enak ya, kita juga mau berteman. Nah, personal branding ini juga penting ketika nanti teman-teman bekerja sama dengan tim, ya. Karena nanti kita mau nggak mau nih harus bisa membawa diri supaya bisa bergabung dengan tim tersebut,
ya nggak? Kalau misalnya kita nggak mampu membawa diri, kita nggak mau memberikan aura positif di dalam tim itu, biasanya kita nanti dikucilkan gitu ya. Nanti nggak ada temennya nih di dalam tim itu. Jadi akhirnya kita kerja kayak kerja sendiri aja, padahal itu satu tim misalnya gitu ya. Jadi diperhatikan betul-betul mulai dari penampilan. Apa yang bisa kita tonjolkan dari diri kita, gitu ya. Kalau misalnya ada kejelekannya gimana nih? Misalnya, aduh kalau kata Mbak Zeni misalnya, aduh saya tuh orangnya pelupa, pelupa banget. Dikasih kerjaan misalnya deadline-nya hari Sabtu, lupa misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama nih, hati-hati. Kalau teman-teman udah merasa, aduh kayaknya memang saya orangnya pelupa misalnya gitu ya, saya orangnya pelupa, gimana caranya nih supaya misalnya saya nggak lupa gitu ya, bisa bikin catatan misalnya atau reminder di handphonenya, kan ada ya di alarm gitu ya, bikin alarm terus ditulis nih hari ini misalnya deadline apa. Nah, banyak media untuk bisa mengingatkan kita gitu ya, atau mungkin dicatat nih punya notebook kecil misalnya gitu ya, untuk nulis kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan misalnya untuk minggu ini, atau misal kerjaan apa aja nih untuk minggu ini yang udah deket deadline-nya. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya solusi atas masalah kita sendiri. That's why kita harus tahu dulu kita nih kelebihannya apa. Misalnya nih, aduh saya kurang pandai nih dalam mengoperasikan komputer misalnya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ngambil kursus komputer gitu ya, atau belajar dengan teman yang memang bisa yang sudah ahli gitu ya mengoperasikan komputer misalnya. Gitu ya. Itu juga nanti akan meningkatkan personal branding kita ketika misalnya udah masuk dunia kerja, misalnya nih eh, Mas Mulyadi bekerja sebagai admin, awalnya nggak bisa nih komputer, mengoperasikan komputer, ngetik segala macam, misalnya awalnya nggak bisa. Tapi karena dia sudah melakukan usaha gitu ya untuk misalnya kursus tadi, sekarang udah bisa nih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia bisa diterima kerja di perusahaan tersebut, terus menjadi admin gitu ya. Terus ada kerjaan misalnya disuruh nyusun database atau apa, dia udah bisa gitu. Nah, itu juga sama salah satu cara kita untuk memasarkan diri di dunia kerja gitu ya. Masih banyak banget hal yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi yang harus teman-teman tahu dulu, apa sih potensi kita? Itu yang harus kita gali dulu. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Sebelum nanti akhirnya kita jual. Kayak misalnya nih, nggak mungkin dong kita mau jualan tapi kita nggak tahu produknya, bener nggak? Ya, kita nggak mungkin jualan. Kita mau, nih beli dong dagangan gue dagang baju nih. Ini bajunya gimana? Ya lihat aja deh sendiri, pokoknya kayak gitu deh bagus. Nah, cuma gitu aja. Kira-kira orang tertarik nggak? Ah, males banget. Nyari aja tempat lain, masih banyak misalnya, masih banyak pedagang yang ramah, masih banyak pedagang yang mau jelasin. Misalnya gitu ya. Jadi itu juga contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga harus tahu dulu nih, kita ini seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Gitu. Jadi tahu apa yang akan kita jual, apa yang akan kita pasarkan. Saya mau tanya dulu sebelumnya, udah ada yang pernah kerja? Jangan dimatiin videonya. Ditanya gini langsung dimatiin videonya. Yang udah pernah kerja boleh tunjuk tangan atau boleh angguk-angguk lah boleh. Ini kamera videonya masih banyak yang belum dinyalain, silakan dinyalain ya supaya bisa terekam wajahnya. Jadi mudah untuk diverifikasi. Silakan, ada yang sudah pernah kerja? Saya mau coba ke sebentar. Untuk Mbak Zeni Maulida, silakan diaktifkan mic-nya. Oke, sebentar. Halo, Mbak. Mic-nya diaktifkan dulu tuh yang ada di pojok kiri biasanya, pojok kiri bawah. Ada? Oke, sudah bisa, Mbak? Wah, nampaknya mungkin bermasalah ya. Kita coba satu lagi ya. Ada yang bersedia saya tanya? Oh, sudah ada. Oke. Oke, sebentar ya, Mbak Zeni. Aku ditakoni jane benar. Oke, bentar ya. Saya mau ambil satu lagi nih. Oke. Iya, Oke. halo. Halo, Mbak Zeni. Ini sekarang wajahnya oke. Mbak Zeni ini sudah pernah bekerja?
Atau sekarang lagi kerja nih? Wah, terputus koneksinya mungkin ya. Saya coba ke Iya, Mbak. Ya, sudah pernah kerja atau sekarang memang nggak lagi kerja? kedengeran. Ini sudah bekerja. Oke, sudah bekerja ya. Terus gimana Iya, nih Mbak Zeni iya. melakukan personal branding di tempat kerjanya? Gimana caranya memasarkan diri di tempat kerjanya? Eh, kurang keras. Coba ulangi, maaf. Memasarkan. eh, Iya, bagaimana Mbak Zeni memasarkan diri di Maaf, tempat kurang kerja? jelas ini, Oke, Mbak Zeni saya ganti ke yang lain ya, karena kita kan waktunya Bu. nggak banyak ya. Mohon maaf nih Oh, sebelumnya. bekerja. Oke, makasih banyak ya Mbak Zeni. Saya coba ke Mas Cakra Ningrat dulu nih. Silakan diaktifkan mic-nya, Mas. Oke, Iya, salam halo. kenal nih Mas Cakra ya. Mas Cakra ya saya panggilnya boleh? Iya, benar, Mbak. Oke, Mas Cakra sudah pernah bekerja? Sudah sebelumnya. Sudah. Bagaimana waktu waktu kerja itu Mas Cakra melakukan personal branding nih? Ya, waktu bekerja itu kan saya pernah kerja di rumah sakit Oke, dan itu saya bekerja di bidang pelayanan, pendaftaran rawat jalan. Saya melakukan personal brandingnya dengan cara membuktikan saya untuk komunikasinya baik di depan pasien ataupun jika melakukan kesalahan, saya meminta maaf untuk kesalahannya. Seperti oke. itu sih. Jadi si atasan bisa melihat ya ternyata wah Mas Cakra nih komunikasi ke pasiennya bagus nih sampai misalnya si pasiennya paham dan juga mengerti gitu ya. Iya, Karena kan betul. kalau pelayanan harus benar-benar maksimal ya kalau di bagian pelayanan ya. Garda terdepan kan Betul. kalau untuk pelayanan ya. Oke, Iya, makasih banyak betul. nih Mas Cakra ya. Apalagi kalau pelayanan itu langsung ketemu sama si customer sama mungkin kalau di rumah sakit dengan pasiennya langsung ya. Kalau mungkin kita yang bekerjanya di belakang layar nih kayak back office-nya gitu ya, mungkin nggak ketemu sama klien atau customer-nya langsung. Tapi kalau yang seperti di bagian pelayanan, wah ini juga harus benar-benar komunikasi harus jadi nomor satu gitu ya. Nah di RCK pun sama, ini sebetulnya dari keseluruhan teknik ini adalah mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan gitu ya, menyampaikan seperti kalau kita mau memasarkan diri nih, apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya, misalnya kayak lihat posisinya nih, misalnya tadi Mas Cakra sebagai customer service misalnya atau bagian pelayanan gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita pasarkan di bagian ini? Misalnya mampu kita tunjukkan nih bahwa kita mampu berkomunikasi. Kemudian tunjukkan nih bahwa kita memang apa bisa gitu ya, bisa menuntun si pasien gitu ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Artinya kalau misalnya dia membutuhkan informasi A, kita betul-betul menjelaskan itu sampai akhirnya dia paham dan juga mengerti gitu ya. Nah, kalau misal kita di bagian yang lain seperti apa? Seperti tadi misalnya di bagian admin, berarti harus kerja dengan baik gitu ya. Kalau ada deadline atau ada kerjaan, lakukan semaksimal mungkin sampai akhirnya pekerjaan itu selesai dan memuaskan kalau bisa gitu ya supaya nanti kita juga kan menjadi dapat citra yang positif juga nih dari mereka gitu kan dari atasan kita terutama gitu. Oke, masih banyak banget ya hal-hal yang bisa dibahas untuk personal branding tapi yang terpenting adalah ketika teman-teman melakukan personal branding harus tahu dulu kemampuan kita dan kita harus percaya diri akan kemampuan yang kita miliki tersebut gitu ya. Jadi jangan misalnya saya mah cuma mampunya ngetik doang misalnya gitu ya. Loh jangan begitu, itu kemampuan Anda. Anda harus bangga akan itu. Gitu ya. Belum tentu orang lain bisa, ya enggak? Orang lain harus kerja keras misalnya untuk bisa mengetik hanya sebuah teks aja. Tapi kita udah bisa nih. Nah, kita nggak usah minder, kita nggak usah malu. Itu adalah kemampuan kita. Itu yang harus kita pasarkan nanti. Gitu. Oke. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa keluar rumah pakai masker ya. Jaga jarak. Kemudian jangan lupa juga cuci tangan. Oke, mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Teman-teman sekarang nih mumpung masih ada waktu luang, gunakan waktunya untuk bisa menggali potensi diri kita apa. Supaya nanti misalnya lowongan kerja dibuka lagi, kita udah siap. Kita nggak mikir-mikir lagi, aduh, nah ini apa enggak. Tapi begitu lowongan kerja siap, oke kemampuan saya adalah A, B, C, D, saya akan melamar di bagian ini. Ini yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan saya. Gitu. Jadi enak kan, nggak usah mikir-mikir lagi. Gitu, oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang sekali nih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk ikut webinarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan kesempatan dan mudah-mudahan juga ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat.
Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam progres.